Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, itu sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Tujuan pelajaran pada pertemuan kali ini adalah menjelaskan tahapan-tahapan pada perkembangbiakan generatif. Kemudian mengidentifikasi macam-macam perantara penyerbukan, mengidentifikasi macam-macam proses penyebaran biji, memahami perkembangbiakan tumbuhan gimnospermae, tumbuhan lumut, dan tumbuhan paku. Jadi kita masih berada pada perkembangan gimnospermae. Yang lalu kita sudah pelajari perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Perbedaan mendasarnya, vegetatif itu adalah tampak melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kalau pada perkembangbiakan generatif harus mengalami peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Khusus pada tumbuhan angiospermae, perkembangbiakan generatifnya itu menggunakan bunga. Jadi ada bunga, diawali dengan perkembangbiakan oleh bunga. Silakan buka buku siswa kalian di halaman 65. Jadi pada bunga ada beberapa bagian-bagian bunga. Di sini sudah ada di buku siswa kalian. Silakan informasi. Jadi kembali Bapak ingatkan untuk mengambil sumber referensi yang pertama, lihat dulu di buku siswanya, kemudian di PowerPoint yang Bapak bagikan di lewat Google Classroom. Pada bunga ada yang berfungsi sebagai sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantannya adalah benang sari, kemudian sel kelamin betinanya adalah putik. Ya. Jadi ada beberapa peristiwa sebelum terjadinya peleburan sel kelamin jantan. Yang pertama peristiwa yang pertama adalah polinasi atau penyerbukan. Apa itu polinasi? Yaitu menempelnya benang sari di kepala putik. Jadi proses menempelnya benang sari di atas kepala putik itu baru namanya penyerbukan atau polinasi. Jadi berdasarkan untuk melakukan polinasi, maka tumbuhan itu dibantu oleh hewan, oleh tumbuhan, oleh angin, oleh benda-benda lain-lainnya. Jadi ada bermacam-macam polinasi berdasarkan perantaranya. Ada namanya anemogami, dari anemo. Jadi gami itu penyerbukan, berarti anemo. Dari kata depannya anemo berarti ini dibantu oleh dari animal, berarti dibantu oleh angin. Jadi anemo dibantu oleh angin. Jadi anemo, jadi ingat kalau ada kata-kata anemo berarti itu dibantu oleh angin. Berarti ada ciri yang harus dimiliki bunga ini. Karena dia dibantu oleh angin, berarti bunganya itu harus berukuran kecil, jumlahnya banyak dan ringan, kemudian dia tidak menghasilkan nektar atau bau karena tidak dibantu oleh binatang lainnya. Ini cirinya. Kemudian ada ento. Jadi kalau ada kata entomogami berarti yang dimaksud adalah serangga atau sejenisnya. Jadi dia dibantu oleh serangga. Contohnya misalnya ini ada gambar. Ini yang bantu adalah serangga. Karena dibantu oleh serangga berarti dia punya ciri khas sendiri. Ciri khas yang harus dimiliki oleh bunga ini adalah menghasilkan nektar. Ya, nektar atau madu. Madu ini ada beberapa senyawa di dalamnya. Ada senyawa karbohidrat seperti fruktosa, dan glukosa. Juga mengandung asam amino, asam organik, vitamin, senyawa organik. Inilah yang menarik serangga untuk bisa.
Ciri yang kedua itu juga harus ada bunganya. Bunganya harus menarik. Berarti dia harus punya warna-warni yang menarik. Kemudian serbuk sarinya bagaimana? Serbuk sarinya itu harus lengket, sehingga kalau ada serangga yang menempel maka dia akan melengket di kaki serangga. Tuh. Kemudian ada ornitogami. Berarti penyerbukan dibantu ornito, yaitu burung. Burung mirip dengan serangga, tetapi ciri khas bunganya itu agak berbeda. Karena ini dibantu, berarti bunganya ini harus besar sehingga dapat menahan burung. Kemudian mahkota bunganya berbentuk corong. Nektarnya harus menghasilkan dalam cukup banyak, karena ini yang dibantu oleh burung. Burung lebih banyak dia makan daripada serangga. Bentuk bunganya berbentuk trompet. Nah, contohnya bunga cangkring. Kemudian ada namanya Cryptoterogami. Dibantu oleh kelelawar. Ini pasti salah satu ciri khasnya adalah harus mekar di malam hari, karena kelelawar itu nanti di menghalang hari. Juga menghasilkan nektar harus mekar pada malam hari. Contoh adalah bunga kaktus. Ada Antromogami. Antro berarti manusia, yang dibantu oleh manusia. Nah, ini istimewa. Biasanya ini bunganya itu berpisah antara bunga jantan dengan betina, maka harus dibantu oleh manusia. Contohnya adalah anggrek. Dalam proses penyerbukan itu juga dibagi menjadi 4 bagian. Ada yang penyerbukan sendiri, autogami. Ini jika serbuk sari yang menempel pada berasal dari bunga itu sendiri. Jadi dia berasal dari bunga sendiri. Berarti dalam satu bunga ada 2 sel kelamin jantan dan betina, ada bedang sari dan ada putik. Kemudian penyerbukan tetangga, geitonogami. Jika serbuk sari yang menempel pada butik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. Jadi bisa jadi. Kemudian ada penyerbukan silang, allogami. Yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan asal polen masih tergolong jenis yang sama. Jadi sama jenisnya, misalnya ada mangga harum manis, ada mangga kecut, atau mangga golek, itu bisa terjadi penyerbukan karena dia berasal dari polen yang sama. Kemudian ada penyerbukan bastar, hibridogami. Jika serbuk sari yang menempel pada kepala putih berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Ya, itu contoh tadi hibridogami, dihibrid. Misalnya ada mangga yang batangnya tinggi, kemudian ada mangga yang batangnya pendek, itu bisa terjadi hibridogami. Tetapi kalau dia berasal dari pohon, misalnya pohon jambu dengan pohon mangga, itu tidak akan terjadi fertilisasi penyerbukan karena akan diseleksi. Proses yang selanjutnya adalah fertilisasi penyerbukan. Apa itu proses fertilisasi? Adalah proses meleburnya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Jadi setelah melengkap ada proses. Nah, di mana salah satu inti sel serbuk sari berperan menjadi penuntung gerak serbuk sari bakal. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur. Itu akan membentuk zigot. Membentuk ini. Jadi ada 2 inti, makanya dia angiospermae. Jadi ada 2 inti sel, satu intinya yang akan dibuahi membentuk zigot dan satu inti sel sperma lainnya itu membuahi inti kandung tembaga, ini akan membentuk endosphermae atau cadangan makanan. Inilah buah. Jadi ini buah yang kita makan ini. Sementara zigot itu yang berkembang menjadi biji.
Nah, makanya pada proses ini karena terjadi 2 kali pembuahan maka disebut dengan pembuahan ganda. Nah, seperti ini. Jadi ini yang di opungnya yang membuah menjadi sigot, sementara ini yang menjadi endosperma. Ini nanti akan berkembang menjadi buah. Nah, karena sudah terbentuk biji, maka proses selanjutnya adalah terjadi penyebaran biji. Nah, bisa jadi misalnya ada tumbuhan tidak pernah ada induknya di dekat rumah, tiba-tiba ada. Di situ tumbuh dengan sendirinya. Dari mana datangnya ini? Jangan heran. Karena ada namanya proses penyebaran biji. Proses penyebaran biji ini tidak lain dibantu oleh lingkungan di sekitarnya. Ada penyebaran biji dibantu oleh angin. Tadi anemo. Jadi namanya adalah anemokori. Cirinya ini karena dibantu oleh angin, pasti bijinya harus kecil, ringan, dan bersayap. Contoh biji bunga dan dandelion seperti ini, bunga dan dandelion. Kemudian ada dibantu oleh air, hidrokori. Nah, ini biasanya di pantai-pantai ada kelapa. Karena dia dibantu oleh air, maka cirinya harus hidup di daerah perairan. Misalnya kelapa. Kelapa itu harus ada pelindungnya, ada cangkangnya, ada sabuknya yang berfungsi sebagai pelampung sehingga bijinya itu tidak tenggelam dan tidak rusak. Kemudian ada namanya sukori. Su berarti binatang. Jadi dibantu oleh hewan atau binatang. Tapi hewan ada beberapa jenisnya, maka dibagi menjadi lagi ada 4. Ada entomokori yang dibantu oleh serangga, misalnya wijen, tembakau. Ada kriptorekori dibantu oleh kelelawar, misalnya jambu, biji, biasanya ini buah-buahan yang kecil, bijinya kecil. Ornitokori dibantu oleh burung. Nah. Kemudian mamokori berarti dibantu oleh hewan mamalia, contohnya hewan luwak. Kemudian ada lagi dibantu oleh antropokori, berarti dibantu oleh manusia. Ini biasanya dilakukan secara sengaja. Contohnya misalnya ketika menanam padi, menanam jagung, dan tanaman lainnya. Ini pasti harus dibantu oleh manusia. Makanya yang ditanam di sawah itu adalah biji. Setelah proses penyebaran biji, proses selanjutnya adalah perkecambahan. Nah, tetapi misalnya ada buah mangga, ada biji mangga, itu ketika jatuh di rumah itu biasanya tidak langsung dia menjadi tumbuhan baru, tapi ada proses, ada masa menunggunya, namanya masa dormansi. Itu apa itu dormansi? Dormansi adalah peristiwa pada saat biji mengalami masa istirahat. Ya. Kapan berakhirnya masa dormansi? Akan berakhir ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahapan perkecambahan. Nah, karena ini perkecambahan. Itu namanya proses perkecambahan. Contohnya seperti ini. Jadi untuk tugas keterampilan kalian, silakan untuk materi ini silakan lakukan proyek yang kedua. Yang pertama adalah melakukan proses perkecambahan. Proses perkecambahan. Setiap fase buat seperti ini. Setiap fasenya buat seperti ini. Hari pertama, hari ketiga, hari ke-6. Silakan ikuti petunjuk yang ada. Tugas proyek yang kedua adalah membuat tumbuhan dengan cara vegetatif buatan maupun alami. Silakan pilih. Bisa pakai bawang, bisa pakai cocor bebek, tunas adventik, bisa pakai apa saja. Yang penting dia menghasilkan tumbuhan baru dengan cara vegetatif dan
generatifnya adalah melalui proses berkecambahan. Saya ambil, silakan ikuti ini. Jadi semua proses telah terjadi. Ini untuk tumbuhan Angiospermae. Sekarang kita masuk pada tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan berbiji terbuka. Berbeda dengan tumbuhan Angiospermae. Pada tumbuhan Gymnospermae dia tidak memiliki bunga. Tapi dia memiliki alat kelaminnya namanya strobilus. Maka ada 2 strobilus. Ini contoh strobilus. Ada strobilus janta. Ini menghasilkan benang sari. Kemudian sementara strobilus betina menghasilkan gamet betina. Sama dengan Angiospermae, itu diawali dengan penyerbukan tetapi dibantu oleh air, kemudian serbu sarinya dilengkapi sehingga memudahkan gerak menuju strobilus betina. Pada bakal biji namanya adalah megaspora, terdapat struktur liam biji namanya mikrofil dan kanton serbu sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi. Jadi fungsi strobilus ini sama dengan bunga pada tumbuhan Angiospermae. Pada tumbuhan Gymnospermae mengalami siklus hidupnya. Mulai dari tumbuhan Gymnospermae yang bersifat diploid, kemudian ada strobilus jantan dan strobilus betinanya ini. Strobilus jantan memiliki mikrosporangium, sementara betinanya megasporangium. Jadi ini mikro, ini mega. Karena ini makanya ukurannya ini lebih kecil, betina itu lebih besar. Kemudian ada sil induk mikrosporanya, itu akan menghasilkan megaspora. Megaspora berkembang menjadi mikrospora, mengalami pembelahan, sifatnya sudah berubah menjadi bersifat haploid. Ini akan tumbuh menjadi sebuah gamet jantan. Gamet yang jantan ini menghasilkan serbuk sari dan menjadi bulu sari, kemudian menjadi spermatozoid dan sel telur. Kemudian keduanya akan bertemu, terjadilah proses peleburan, fertilisasi, menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi embrio, embrio akan berkembang menjadi biji. Biji akan jatuh ke tempat yang lain, tumbuh menjadi tumbuhan Gymnospermae. Seperti itu siklusnya dan kembali lagi ke atas. Gymnospermae dewasa akan menghasilkan strobilus jantan, strobilus betina. Seperti itu siklus hidupnya. Kemudian pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku juga berbeda. Pada perkembangbiakan vegetatif dan generatif tumbuhan lumut dan tumbuhan pabelahan secara bergantian melalui satu pergiliran keturunan disebut dengan metagenesis. Nah, kalau di tumbuhan Angiospermae itu berbeda antara perkembangbiakan generatif dan perkembangan vegetatif itu terpisah. Beda dengan lumut dan paku, ini istimewanya. Dia mengalami pergiliran keturunan antara perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Jadi namanya fase vegetatifnya disebut dengan fase sporofit. Sementara karena ini menghasilkan sebuah spora. Sementara fase generatifnya fase gamet menghasilkan gamet. Kita lihat seperti ini. Jadi spora ya. Jadi ini tumbuhan dewasa, sporangium namanya. Jadi kota sporanya ada namanya sporangium bersifat diploid ini. Ini akan menghasilkan spora. Spora ini jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi protonema. Berarti proses apa di sini? Proses sporangium. Berarti ini proses vegetatif. Nah, protonema lumut muda ini akan berkembang menjadi lumut dewasa atau menghasilkan gametofit, akan menghasilkan sebuah gametofit, tumbuhan lumut dewasa. Lumut dewasa ini berarti fase vegetatif akan dimulai di sini.
akan menghasilkan sebuah arcogonium, ada kotak arcogoniumnya dan antheridium. Arcogonium inilah yang menghasilkan sel telur, sementara antheridium menghasilkan spermatozoid tapi bersifat haploid. Nah, ini ketika dia bertemu itu akan menghasilkan zigot. Jadi ketika ini terjadi proses fertilisasi menghasilkan zigot. Zigot ini tumbuh juga menjadi tumbuhan baru yang bersifat sporofit atau sporogonium dan menghasilkan lagi. Demikian terus seterusnya akan berputar, terjadi siklus. Nah, makanya proses perkembangan tumbuh itu cepat. Yang kedua, tumbuhan paku mirip dengan tumbuhan lumut, hanya di penamaan yang berbeda. Ya. Jadi sporangium, ya, tumbuhan kotak sporangium ini akan menghasilkan spora, ya, spora. Sporanya ini akan berkembang menjadi tumbuhan yang namanya protalium, nah, tumbuhan dewasa, tumbuhan paku. Ini akan menghasilkan antheridium dan arcogonium. Berarti ini sudah fase generatifnya, karena menghasilkan antheridium dan arcogonium. Mirip dengan tadi, ini akan menghasilkan spermatozoid, ovum, dan menghasilkan zigot. Di mana perbedaan hanya di penamaan. Kalau di spora namanya adalah protalium, kalau di lumut dia adalah protonema. Nah, zigot tumbuh menjadi tumbuhan paku homospora. Nah, berarti ini fase sporofitnya, karena dia homo berarti tidak punya alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Ini akan menghasilkan sporofil karena dia tidak punya bersifat homospora, menghasilkan sporofil dan tumbuh. Demikian selanjutnya. Tumbuhan paku heterospora. Oh, ini yang hetero. Kalau tadi itu ada yang homospora. Maksudnya contohnya Marsilia serenata. Ini agak kompleks lagi dia. Ada mikrospora, makrospora, mikropotoralium, antheridium, arcogonium menghasilkan zigot, tumbuhan paku. Ada lagi mikrofilnya, makrofilnya. Nah, mirip dengan, karena ini heterospora, mirip dengan tumbuhan Gymnospermae yang memiliki strobilum, tumbuhan paku. Ini tumbuhan paku. Ya, sekian dari saya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.